Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang terhormat, saya akan menayangkan tayangan yaitu Misteri Gunung Salak. Pada saat itu ada teman datang dari Subang, Jawa Barat. Waktu itu kejadiannya sudah lama sekali, yaitu teman saya datang ke rumah bahwa anaknya jatuh. Waktu itu lagi dia terjun payung di Subang Kalijati. Waktu itu parasitnya itu nyangkut dengan temannya, karena yang satunya itu istilahnya nyangkut, dia jatuh berdua. Waktu itu anak dari teman saya itu sakit parah. Setelah dia sampai di rumah sakit, orang tuanya datanglah ke rumah. Dia bilang, ini anak saya jatuh dari pesawat, dia keadaan parah, saya minta tolong, minta bantuannya untuk mendapatkan sarana anak saya itu bisa sembuh. Saya bilang sama teman saya, nah saya itu istilahnya bantu orang sakit itu kadang ya bisa tertolong, kadang tidak. Jadi kita tidak bisa menentukan, semua itu tergantung kepada Yang Maha Kuasa. Saya cuma sebagai perantara yang bisa mendoakan saja. Jadi untuk kesembuhannya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Terus teman saya tadi, ya saya sekarang minta tolong supaya minta petunjuk dari yang penguasa Gunung Salak dan penguasa lain di Jawa Barat, karena itu kejadiannya di wilayah Jawa Barat. Ya waktu itu saya bersama teman saya konsentrasikan yaitu meditasi ke puncak Gunung Salak, karena waktu itu teman saya juga sering saya ajak pergi ke puncak. Dia juga mengikuti arahan saya. Setelah saya meditasi ke puncak Gunung Salak, muncullah ular naga yaitu di depan saya, yaitu ular naga yang berwujud pakai songkok emas dan bersisik emas juga. Dia berwujud ular naga yang panjangnya kira-kira 1 meter. Dia bisa berwujud besar dan berwujud juga kecil, itu menurut situasi yang diperlukan. Setelah itu ular naga bilang begini, ada masalah apa kamu memanggil-manggil saya? Apa ada perlu yang dibantu? Terus saya bilang, ini teman saya jatuh dari pesawat, dia minta pertolongan supaya bisa disembuhkan. Ya saya coba, masalah hasilnya ya tunggu aja nanti. Jadi kita berusaha. Terus ular naga tadi hilang begitu saja. Setelah ular menghilang, saya bilang yang jaga di rumah sakit waktu itu lewat telepon supaya ngasih air, terus dikasih istilahnya dibalurin ke tempat-tempat yang sakit. Tidak lama kemudian dia bilang melihat seekor ular naga yang besar bersisik emas dan bersongkok. Dia melilit tubuh yang sakit tadi dan menjilati orang yang sakit tadi. Setelah begitu ular selesai mengurut orang yang sakit tadi menghilang. Hilangnya ular tadi, orang yang sakit tadi bisa duduk. Setelah dia bisa duduk, ada telepon dari sono bahwa anak itu sudah
keadaan membaik, bisa duduk dan bisa berdiri. Setelah begitu, saya dengan teman saya pergilah ke puncak Gunung Salak. Di sono saya mendaki puncak Gunung Salak yang waktu itu banyak pohon-pohon rerimbunan yang istilahnya rapat sekali. Dalam perjalanan sampai ke puncak Gunung Salak memerlukan waktu sekitar 2 jam. Setelah kita mencapai waktu 2 jam, saya belum tahu apakah itu puncak udah sampai puncak yang tertinggi apa belum, tetapi setelah mencapai 2 jam kita istirahat di situ karena saya memperhitungkan turunnya nanti. Turun dari puncak gunung tadi juga memerlukan waktu, perhitungan saya juga 2 jam. Setelah selesai di sono, saya dengan teman saya tadi meditasi, saya arahkan ke puncak Gunung Salak. Di dalam meditasi saya dipertemukan dengan yang yaitu di situ ada Raja Jin. Raja Jin yang waktu itu bernama Rahyang Joyodarmo, kalau tidak salah begitu. Setelah dia berkata panjang lebar, muncul di dalam situ ada bayangan wujudnya Semar. Setelah saya sampai ke puncak, saya melihat ada pohon yang menurut perasaan saya itu auranya besar sekali. Saya menanyakan kepada yang penunggu Gunung Salak, yang di sono di atas itu kok kelihatannya ada pohon yang auranya besar sekali, itu pohon apa? Yang Gunung Salak bilang begini, itu namanya pohon loto mau sandi. Itu banyak yang mau mengambil, terutama dari orang-orang yang sering naik ke puncak sini, karena itu pohon kadang sering nampak, kadang tidak. Itu pohon punya kekuatan yang tinggi. Terus saya nanya, lah itu sejarahnya pohon itu bagaimana? Itu sejarahnya pohon itu kalau di dalam cerita wayang Purwo zaman lakon Ramayana, itu terjadi perang besar antara Prabu Rama dan Raja Alengka. Waktu itu setelah terjadi huru hara perang besar-besaran, para punggawa yaitunya Prabu Rama terkena istilahnya sirep begonondo, yaitu orang pada koma atau yaitu jatuh tidak bisa bergerak sama sekali. Lah itu daun itu bisa digunakan untuk mengobati yang orang kena sirep begonondo itu, atau yang kena ajian, yaitu yang istilahnya melemaskan badan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Itulah kekuatan daun loto mau sandi, bisa menyembuhkan daripada kekuatan sirep begonondo tadi, atau dalam keadaan koma bisa sembuh kembali, bisa sadar kembali. Jadi nanti kalau suatu saat terjadi sesuatu, itu kamu bisa mengambil ya ini daun ini kalau yang udah dipersilahkan di sini nanti boleh ngambil secukupnya. Jadi biar pohon ini berada di sini. Ya udah, yang saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang untuk penyembuhan saudara saya yang sakit kemarin. Saya terima kasih karena kemarin belum sempat
mengaturkan terima kasih yang sudah pergi. Oh ya, ndak apa-apa, semua itu harus saling membantu, kita saling menjaga. Ya udah, yang terima kasih, saya akan kembali. Oh ya, hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Beginilah pengalaman saya mengenai misteri Gunung Salak. Mudah-mudahan bisa menjadi penghibur para pirsawan yang mengikuti acara tayangan ini. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan untuk pengalaman-pengalaman yang akan datang. Dan saya minta dukungan untuk memberi subscribe dalam tayangan ini. Atas kebaikan bapak-bapak saudara saya ucapkan terima kasih.